Jadi perlakuan kita terhadap sesama makhluk, sesama manusia itu adalah yang dinilai Allah, bukan menjustis seseorang itu syirik itu apa, semua Allah yang menilai. Allah maha kuasa, maha melihat apapun itu. Jadi semua adalah sandarannya kepada Allah yang maha esa, lagi maha tunggal, lagi maha bijaksana. Satu hal, Allah saja maha bijaksana. Kenapa kita manusia langsung menjustis, memvonis seseorang? Artinya kita semuanya adalah melebihi dari kuasa Allah. Sudah memvonis seseorang sebagai pelaku bid'ah, pelaku syirik dan sebagainya, yang notabene seolah-olah kalianlah yang menentukan surga dan neraka. Saya tegaskan lagi nih, saya sampaikan tidak ada haram-haram namanya ini, yang namanya sesajen. Saya sampaikan di sini bahwa sesajen, persembahan, sedekah bumi, sedekah laut, saya menyampaikan sah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillah, sesajen halal bagi setiap umat manusia yang akan melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke? Ini berbagi, kita berbagi kepada alam. Di Al-Quran juga jelas, ambillah sebagian rezekimu di muka bumi, sebagian kembalikan. Artinya apa? Cari ayatnya itu. Bagian kembalikan, artinya jangan serakah. Jangan serakah. Dagang agama, dagang ayat, ujungnya apa? Duit, amplop, amplopnya kurang isinya, nilainya berapa? 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, kurang, besok-besok diundang nggak mau. Hah? Coba. Jangan pada ngaku-ngaku. Yang namanya orang diundang, datang aja. Nggak perlu namanya harus ada isi amplopnya, duitnya. Ya dengan kalian begitu, kalian sendiri yang syirik, menyekutukan Allah melalui tadi uang. Semuanya akhirnya terjerumus semua kan. Itu tanggung jawab kalian semua itu nanti tuh. Para ulama, kiai dan segala macam, siapapun itu. Tanggung jawab kalian itu nanti di hadapan Allah saat, karena Anda sudah sebagai pemuka agama menyampaikan salah. Jangan. Kembali kepada Del. Semua betul karena Allah, Tuhan alam semesta. Bersyukur kepada apa-apa yang sudah dikasih. Rezeki itu bukan uang. Rezeki itu adalah yang kita tanam, baik berupa padi, ya kan, jadi beras, akhirnya jadi nasi kalau dimasak.
jagung, ya, singkong, palawija, biji-bijian dan lain-lain. Itulah yang kita makan, termasuk ini rokok. Ini dari mana asalnya? Rokok dari tembakau campur cengkeh, ya ada ininya namanya, akhirnya ada rasanya. Ya kan, saya juga pernah dahulu nanam tembakau di kampung sana. Ya. Nah, ini kertas juga dari mana? Dari kayu diolah, atau ada dua, apakah itu bentuknya kayu atau bambu. Itu diolah digiling jadi tepung, kemudian sari patinya diambil, ini baru diolah jadi kertas. Emang dari mana? Sumber ekonomi sesungguhnya itu dari bahan pangan apa yang kita makan, bukan uang atau perbankan, bukan. Galih itu. Uang itu sekedar alat tukar yang diakui. Kan saya sudah jelaskan di beberapa video yang sudah tayang. Uang dasarnya ada, yaitu emas. Emas ada di gudang, dipendam, ya. Itu kalau mau ngambil tuh banyak yang jaga-jaga itu. Itu semua atas perintah Allah, itu dijaga. Hamba-hambanya Allah, ya. Mau gondoruo, mau ular berkepala manusia, siluman, semuanya itu Allah tugaskan untuk menjaga itu. Ya. Belum lagi para di dalamnya itu ada para malaikat jaga. Nah, coba ambil, bisa masuk tapi nggak bisa keluar, tinggal nama pulang kalau masih pulang. Uang itu ada suratnya, emas itu di gudang itu dikeluarkan suratnya. Berarti yang mengeluarkan kan yang bertanggung jawab, diberikan tanggung jawab siapa? Ya itu yang pemegang amanah. Amanah siapa? Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku. Pemegang amanah itu kalau disebut sekarang Satrio Peningit, ya kan ada namanya pemimpin akhir zaman atau akhir zaman, terserah mau bilang apa, ya kan. Nah, itu yang bertanggung jawab, diberikan raja yang kerajaan. Nah, itu nanti diolah, dibuatlah surat, namanya surat semacam sertifikat, ya, alas bawahnya. Nah, dari situ baru diolah, nanti masuk ke Bank Indonesia. Bank Indonesia mengajukan ke Bank Dunia, Bank Dunia mengajukan ke The Fed. Setelah itu turun baru ke Bank Dunia lagi, baru turun, baru bisa dicetak. Emang bisa nyetak sendiri uang? Yang berlaku kan nomornya, nomor serinya, ya kan? Nah, sesudah nomor serinya, makanya nomor seri itu tidak boleh dalam satu lembar, itu hanya boleh satu lembar, satu nomor seri. Lebih dari satu lembar ada nomor serinya, berarti itu salah satunya palsu. Jadi bicara soal uang palsu juga, yang orang yang berkepentingan kok nyetak sendiri, cuman nggak masuk ke sistem, yaitu perbankan, diedarin di masyarakat. Jadi ya masyarakat yang kan juga kena imbasnya. Ya, baju juga yang saya pakai namanya nih baju koko. Emang khasnya apa? Khas siapa? Kan dari China. Bukan Muslim. Terus kemudian beredar juga namanya celana cingkrang. Tahu nggak sejarahnya celana cingkrang dahulunya? Zaman Nabi itu kan dulu perang. Zaman itu perang, terus berjalan seorang musafir, ketemu air ini hanya buat minum, dibawa-bawa. Sempat nggak nyuci celana, nyuci baju? Enggak. Artinya supaya kenapa harus di atas mata kaki? Ya, di atas mata kaki, sehingga tidak kotor, terseret-seret, kena debu, bisa buat sholat. Kan gitu. Coba belajar. Saya tegaskan lagi pada seluruh masyarakat Indonesia,
seluruh masyarakat Nusantara kembali pada realnya. Jangan menuding seseorang kalau belum tahu. Jadi ini semua perantara. Bunda Ratu, ya kan? Ada yang bilang Bunda Ratu itu bajunya putih, ya kan? Ada juga yang bilang bajunya hijau, ada juga yang bilang bajunya ungu, ya kan? Ada juga bilang bajunya biru. Nah, balik lagi, ya harus ganti-ganti baju atuh. Masa hanya baju itu aja? Ya memang dilukisnya bisa hijau, dilukisnya bisa ungu, dilukisnya bisa biru, kan gitu. Ya tergantung dari yang diberikan energi untuk melukiskan. Nah, ini semua perantara. Bunda Ratu Dewi Nawangwulan, Nyi Rara Kidul atau Roro Kidul, itu banyak. Kemudian Nyi Blorong, semua itu makhluk Allah, hamba Allah, dan melaksanakan tugasnya. Nah, kita ini manusianya ini aja yang bisa membeda-bedakan. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Artinya baru dilencengkan oleh siapa? Yang menyerupai semua. Nah, bangsa jin lah yang menyerupakan itu, yang memainkan perannya, karena memang tugasnya untuk menggoda, bersandar, untuk meminta kepada Allah untuk menggoda atau menguji hamba-hamba Allah yang lain yang disebut manusia. Bersandar, manusia tersebut bersandar kepada Allah atau tidak, ya kan? Nah, itu Allah yang maha menciptakan. Makanya para dewa, para ini semua punya tugas masing-masing, ya kan, yang menjaga, termasuk gunung, ya kan, gunung di puncaknya siapa, di tengahnya siapa, di lerengnya siapa, sampai daratan itu semua punya penjaganya, diberikan tugas semua. Di lautan memang yang utama, penjaga utama laut air itu adalah Kanjeng Nabi Khidir. Nah, kalau di pewayangannya disebutnya itu Dewa Ruci, Kanjeng Nabi Khidir. Semua air di seluruh bumi itu Nabi Khidir atau Dewa Ruci. Semua gunung lah di bawah, ke bawahnya itu penguasanya adalah Eyang Semar Badranaya. Bawah. Nah, baru di tengahnya siapa, ditugasi siapa, di datarannya siapa. Nah, itu. Tapi yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah itu Eyang Semar Badranaya, lautan. Baru lautan ada lagi turunannya berikutnya setelah Kanjeng Nabi Khidir atau Dewa Ruci. Nah, Bunda Ratu. Bunda Ratu ada lagi di bawahnya. Itu masing-masing nanti itu perwilayah. Nah, kalau disebut kerajaan wilayah ini, kerajaan wilayah ini, ya, itu semua dibagi. Itu jadi semua ini adalah perantara. Leluhur kita perantara semua. Dan semua di sana itu kepada Allah. Jadi kita ini belajarlah secara belajar memahami. Jangan kita sungguh-sungguh nilai sesuatu yang kita belum tahu. Kalau kita sudah seperti kita sendiri yang namanya berhala atau musyrik, kita sendirilah yang namanya syirik. Kalau kita tidak mengetahui seluk-beluknya sejarah itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mengingatkan, sebelum kita menilai sesuatu, melihat sesuatu yang notabene yang kita anggap itu sebagai salah, tidak baik, kurang benar, jangan langsung memvonis, menjustis. Gali dulu informasinya. Gali dulu informasinya tentang sesajen, kemudian sajian disajikan, ada tamu kita sajikan,
kan belum tentu kita tahu bahwa itu salah mereka lakukan. Tentunya mereka semua punya niatan untuk kebaikan, termasuk sedekah bumi, ya kan, yang ditempatkan di suatu tempat sesuai keinginan dan hati mereka. Jangan kita memvonis segala sesuatunya yang kita belum tahu. Belajarlah dari sejarah. Sedekah bumi yang ditempatkan di suatu tempat, baik itu dikhususkan bawah pohon, di bawah di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir kali, ya kan? Terus kemudian sedekah laut itu dilarung atau dihanyutkan ke laut, ya kan? Itu semuanya kan berbagi, dan itu berbagi semuanya lah bentuk syukur para saudara kita, kerabat kita, teman kita yang melaksanakan tugasnya mengambil rezeki dari muka bumi, kemudian sebagian dikembalikan lagi melalui niatan tentunya kepada Allah. Jadi semuanya bentuk syukur kepada Allah. Jadi jangan kita memvonis. Itu intinya. Ya, jadi saya cuma mengingatkan, menghimbau dan menyampaikan hal ini, bahwa peliharalah persaudaraan. Jangan karena agama-agama tertentu akhirnya kita terpecah belah. Bersatulah dengan memahami keyakinan seseorang kepada rohnya, kepada yang kuasa, sang pencipta, melalui caranya masing-masing, ya kan? Ambil hikmah atau kata dari ayat yang namanya lakum dinukum waliyadin. Itu bukan hanya sekedar soal agama, tapi soal perilaku. Perilakumu ya perilakumu, ya perilakuku ya perilakuku. Jadi jangan kita memvonis atau menjustis orang lain yang kita tidak, apalagi sudah mengatakan itu bid'ah, itu syirik, kan belum tentu, ya kan? Cobalah sebagaimana sudah ada di negara kita yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika. Saya teruskan lagi, Tanhana Dharma Mangroa, berbeda-beda namun tetap satu jua. Keyakinan boleh berbeda, tapi kebenaran datangnya dari Yang Maha Kuasa, yaitu tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, kalau disambung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, ditambah lagi falsafah kita di dalam Pancasila, jelas ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial itu di bawah semua. Jadi bukan hanya sesama manusia, tapi semua sesama makhluk. Itu sudah jelas. Jadi kembali lagi kepada kita semua, jangan hanya karena persoalan agama, persoalan keyakinan, persoalan akidah dan segala macamnya itu hanya buatan manusia. Tapi di hadapan Allah semuanya sama. Ya, semuanya sama. Semua tergantung dari kebaikan kita masing-masing di muka bumi. Sesuai tugas kita masing-masing di muka bumi, itulah pertanggungjawaban kita nanti kelak di kemudian hari di hadapan Allah. Jadi perlakuan kita terhadap sesama makhluk, sesama manusia, itu adalah yang dinilai Allah, bukan menjustis seseorang itu syirik, itu apa, semua Allah yang menilai. Allah Maha Kuasa, Maha melihat apapun itu. Jadi semua adalah sandarannya kepada Allah yang Maha Esa, lagi Maha Tunggal, lagi Maha Bijaksana. Satu hal, Allah saja Maha Bijaksana. Kenapa kita manusia langsung menjustis, memvonis seseorang? Coba. Artinya kita semuanya adalah melebihi dari kuasa Allah, sudah
memvonis seseorang sebagai pelaku bid'ah, pelaku syirik, dan sebagainya, yang notabene seolah-olah kalianlah yang menentukan surga dan neraka. Hal semua akan kembali kepada Allah, bahwa mau itu di neraka, mau itu di surga, semuanya adalah keputusan Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha memelihara, lagi maha menciptakan sesuatu sebagaimana Allah tetapkan. Terima takdir apapun itu. Jadi kembali lagi, jangan mencoba-coba memvonis siapapun dia. Mau itu agama apapun, keyakinan apapun, jalani masing-masing sesuai ketentuan keyakinan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan, jangan sampaikan, jangan memvonis. Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Jangan hanya karena jual sesuatu, ingin kekayaan, tapi kita bisa menjual ayat-ayat Allah. Jangan menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Maksudnya di situ bukan soal harga murah, tapi menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan amplop, isi amplop dan segala macamnya, untuk kekayaan pribadi, tapi bukan melaksanakan tugas sebagai mana pencerah, menyampaikan kebaikan dan kebenaran dari Allah yang maha kuasa. Tentunya setiap orang berbeda-beda sesuai masing-masing tugasnya. Satu hal, kebenaran tidak ada yang mendua, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, soal sedekah bumi, sedekah laut, jangan menjustis. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dari zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam sudah dilaksanakan. Kemudian zaman Nabi Ibrahim sudah dilaksanakan. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad juga sudah dilaksanakan. Tentunya tidak secara umum, sesuai pribadi masing-masing. Itu semua ada di dalam hati kita masing-masing. Keyakinan kita kepada Allah yang maha kuasa, sesuai Allah membimbing setiap manusia melalui cahayanya Nurullah, dan Nur Muhammad dijadikan satu di dalam dada kita, hati nurani. Ingat, ruh itu ada 9. Ruh alam, unsur alam, ada ruh air, ruh tanah, ruh udara, ruh api. Jangan sampai kita semua, anda semua, kalian semua, dengan keyakinan masing-masing, kalian sudah menjustis pihak lain, orang lain. Itu adalah unsur api yang mempengaruhi pikiran, sehingga ini buta, gelap. Ingat, semua di sini dipengaruhi melalui jiwa. Jadi bangsa api itu dia berini di sini. Dia akan selalu mempengaruhi melalui bisikan-bisikan telinga sebelah kiri, masuk ke dalam jiwa, sehingga masuk di dalam pikiran kita, akhirnya asap gelap. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudaraku semua sebangsa dan setanah air, peliharalah yang namanya saling memberi, saling asuh, sebagaimana yang sudah para leluhur kita sampaikan. Silih asih, silih asah, dan silih asuh, saling mengasuh. Itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim, kasih dan sayang, cinta dan kasih sayang, sesama manusia, sesama makhluk hidup. Ingat, semua ini adalah perantara. Ibunda Ratu
yang seperti ini adalah Nyi Roro Kidul. Semua punya fungsi dan masing-masing, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertugas. Bukan persembahan ini dipersembahkan oleh pada mereka-mereka sesama hamba Allah, tidak. Jadi makanya gali dulu informasinya, cari maknanya, kaji untuk melihat makna di balik itu apa. Sesajen, sajian, baik berupa makanan, minuman, ya kan, bunga. Jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan bersifatlah Rahman Rahim sebagaimana Allah sudah mengajarkan melalui setiap manusia, melalui setiap alam, melalui setiap makhluk-makhluk. Sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan hanya karena menganggap dirinya benar seolah-olah masuk surga, belum tentu. Masuk neraka juga belum tentu. Semua karena Allah. Allah berkehendak, walaupun ngejar-ngejar surga. Kalau memang Allah berkehendak masuk di api, di neraka, mau ngomong apa? Ayo. Itu. Jadi berbuat baiklah selalu. Jangan mentang-mentang di pesantren, di pondok, segala macamnya, tapi ujungnya di balik itu adalah uang. Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran dan kebaikan, melaksanakan, tidak hanya sekedar bicara, tapi setiap saat dilaksanakan di dalam rumah kita. Semua berawal dari rumah. Bagaimana di rumah? Membantu istri, membantu anak, ya kan? Kalau Anda hanya menyuruh istri bikin ini, bikin itu, segala macamnya, Anda belum bisa melaksanakan itu, bisa menjahit sendiri, bisa ngelem sendal sepatu sendiri, bisa memperbaiki rak yang rusak, segala macam yang ada di rumah, jemuran, mencuci, bisa. Nah, kalau bisa, itu yang dahulu Rasulullah laksanakan. Jahit sendiri ketika bajunya, mencuci pakaiannya ketika kotor, ketika bajunya sobek, Rasulullah jahit sendiri. Itu yang sudah dicontohkan. Jadi kalau Anda semua belum bisa melakukan itu, dah omong kosong, dah, ya. Semua tingkah laku kita nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Ingat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Para leluhur-leluhur kita melihat, para orang tua kita melihat, semua kelakuan kita di muka. Ingat, seperti kaca itu. Di alam sana, di alam kahyangan tuh bisa dunia ini dilihat. Oh ini. Termasuk ke ziarah kuburan, masuk. Para orang tua kita, para leluhur kita melihat kita di kuburan. Bukan kuburan itu berziarah meminta-minta sesuatu, adalah mengantarkan mereka, mengunjungi mereka, keluarga kita, leluhur kita yang ada di situ. Kita kunjungin rumahnya, rumah terakhirnya di situ. Tapi di alam sana, tidak ada malam, semua siang. Tidak ada waktu di sana. Disebutlah ruang hampa, siang terus, tidak ada malam, hanya di dunia nyata seperti ini. Jadi ingat. Jadi ini semua karena ini tugas saya juga laksanakan, karena ada informasi dari alam kahyangan bahwa besok nanti malam akan ada tamu, saya laksanakan. Dan ini berarti contoh kepada para sahabat, pada keluarga semua, bahwa ini bukan semata-mata kita persembahkan kepada pihak lain selain dari Allah. Semua kita sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua bersandar kepada Allah.
bersandar kepada Allah, minta izin kepada Allah. Jangankan coba makan saja, kalau tanpa menyebut nama Allah, apa jadinya? Sirik. Ini juga piring, kalau kita ambil selain dari menyebut nama Allah, apa jadinya? Menyembelih hewan juga sama, selain menyebut nama Allah, asma Allah, apa jadinya? Sama. Termasuk tadi sesajen. Semua itu tentunya bentuk syukur kita manusia sesuai keyakinannya. Syukur kepada Allah Sang Cipta, memelihara semua tumbuhan sehingga bisa tumbuh dengan subur, menghasilkan buah, dan akhirnya kita menjadi makan. Itulah bagian dari rezekinya. Ingat itu. Oke, sekali lagi itu. Jangan menjustis, jangan menilai seseorang sebelum kita ambil kaji makna di balik itu, manfaatnya apa. Tentunya semua bermanfaat tergantung dari niatnya semua masing-masing. Dan niat itu jangan pernah menjustis orang, menuding orang lain bahwa itu salah, itu bid'ah, itu syirik. Jangan. Ingat, semua akan kembali pada diri kita. Apa yang kita berbuat, kelak kita akan menerimanya. Kita menuding orang lain, suatu saat kita akan dituding orang lain, dan lebih parah. Jangan memfitnah, jangan mengadu domba. Karena itu semua, siapapun itu, bangsa api yang mengadu domba diri kita sendiri. Artinya diri kita sendiri. Karena kita juga tercipta dari api. Nyala api, roh api yang kita punya. Pikiran jadi gelap. Jadi gelap. Sehingga apa-apa gitu. Segalanya seolah-olah kitalah itu Tuhan itu sendiri. Ini. Jangan. Ya. Jangan merendahkan sesama makhluk Allah kalau tidak tahu. Ini sedang dalam revolusi alam. Artinya alam sudah mulai membidik. Alam tidak akan pernah peduli. Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu benar, mau itu salah, kan kena tergulung. Karena memang tugasnya alam untuk sebagai keseimbangan alam itu sendiri. Dikembalikan kepada relnya, kepada keseimbangan alam. Jadi itu pesan saya, bahwa sekali lagi bahwa yang namanya sesajen, yang namanya persembahan panganan adalah halal bagi hamba Allah. Sesama hamba Allah halal dengan tujuan mempersembahkan segala sesuatunya kepada Allah semata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Allah yang hanya disembah. Allah Maha Cipta, Maha menciptakan segala makhluknya. Jadi sementara itu dulu, nanti saya lanjut lagi berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya. Om Swastiastu.